Oke, jadi gini, kalau bisa pakai headset soalnya takutnya suara kecil. Nih, tadi kan gue bisa searching-searching, pengen coba cari temperatur paling realistik buat Ektera, bukan temperatur aja ya. Jadi semua yang berhubungan sama environment gitulah. Nah, yang pertama itu tadi temperatur. Gue kan pengen lihat ya berapa temperatur yang bagus, bukan bagus, yang maaf, yang realistik buat di ekuator sama di poles-nya kan. Nah, terus kan gue searching nih. Yang pertama, ekuator, temperatur, ya kan? Nah, di sini kan average annual temperatures in equatorial lowlands are around 31 Celsius kan. Oke, berarti sekarang nih di real life sekarang today itu kan 31 Celsius kan. Nah, terus gue searching lagi rise. Nah, gue dari situs ini nih. Tapi selain ini juga gue udah searching-searching dari source lain, dari situs lain. Tapi yang gue pakai ini yang paling meyakinkan gitu, yang paling bagus. Dan gue juga kayak hubungin sama source lain, sama situs lain gitu kan, sama explanation lain, bakal deket gak gitu. Kalau misalnya mendekatkan berarti gue pakai yang paling bagus gitu. Paling apa ya? Paling tepat gitu intinya. Nah, ini yang pertama buat ekuator. Jadi dari situs ini kan. Nah, gue paling bawah nih, kan gue udah baca semua ini, sumpah. Gue intinya aja langsung di bawah. Nah, ini. Jadi, under the high emission scenario, an average of 265 days above 35 Celsius could be reached by 2090, ya kan? Nah, jadi ini kan 35 Celsius average-nya kan di ekuator, apa namanya, di 2090. Nah, gue pakai ini karena gue juga udah nemu di source lain kalau nanti 2100 itu bakal ada 3 Celsiusan temperature rise di ekuator. Jadi dari tadi yang 31 itu ditambah 3 kan 34 ya. Nah, tapi karena kita juga misalnya apa namanya climate change lebih ekstrim, ya mungkin jadi 4 Celsius kan, intinya jadi 35. Jadi gue samain aja kayak yang ini, apa namanya, di 2090 temperatur could be 35 Celsius average-nya in 265 days gitu kan span. Oke, itu yang di ekuator. Nah, sekarang di apa namanya poles. Nah, jadi untuk poles ini ada dua kan dia, ada yang di North Pole, itu kayak Greenland dan teman-temannya, sama South Pole, Antartik. Nah, gue makainya yang North Pole nih, yang 0 Celsius. Kenapa? Karena gini, apa namanya, kan kita climate change kan udah terjadi ya, jadi kan semua ice-nya itu udah melt semua kan. Jadi, technically, sedingin-sedinginnya itu pasti masih di bawah temperatur beku kan. Berarti kan 0 Celsius itu udah paling maksimum kalau dingin kan. Nggak apa, ada sedikit-sedikit es gitu kan normal ya, masih kayak mungkin ntar dia form terus cair lagi, ngeform cair lagi. Lagian es itu kan kecil-kecil ya, patchesnya kan kecil-kecil banget gitu. Jadi gue pakainya yang di poles 0 Celsius gitu kan. Mungkin dulunya di poles kita itu di Terra sebelum climate change segini minus 28 kayak di South Pole gitu kan, atau bisa lebih dingin lagi gitu. Oke, nah itu temperatur di polesnya kan 0 Celsius. Jadi yang intinya dia udah nggak di atas temperatur freezing gitu kan. Pokoknya kan 0 Celsius itu kayak titiknya kan, titik amannya gitu. Dia jadi mungkin nge-freeze nanti cair lagi, nge-freeze cair lagi gitu. Nah, jadi buat di ekuatornya itu tadi jadi 35 Celsius. Nah, buat di polesnya itu 0 Celsius, oke? Nah, sekarang kita ke precipitation. Nah, ini precipitation tuh apa namanya? Seberapa sih hujannya itu, apa namanya? Kemungkinannya gitu, average di seluruh dunia kan. Berarti kan mana ya? Precipitation, kita lihat dulu punya Earth nih ya. Earth in percentage. Apa? Ya. Nah, percentage-nya Earth itu kan rain-nya itu kan 22% kan. Ini buat saat ini nih. Today, ini di real life juga 22%. Nah, gue searching lagi nih, apa namanya? Bakal naik nggak sih gitu. Nah, kalau habis climate change itu kan gara-gara global warming, dunia air kan laut jadi makin panas. Jadi kan makin evaporate kan. Jadi harusnya lebih besar kemungkinan rain-nya kan, bener kan? Nah, jadi gue ngeliatnya di sini nih. Nah, ini 2090 kan, coba gue langsung saja gue tembak. Ternyata ada nih. Nah, gue dari ini nih. Nah, jadi nanti kalau menurut perhitungannya ini di tahun 2050 dari 22 tuh bakal naik jadi 26 sampai 28. Terus di 2070 dari 27 sampai 34. Nah, gue make titik ini nih. Jadi gini, 2050 ke 2070 itu selang 20 tahun ya kan. Nah, gue pakai dari situ, gue pakein
apa namanya, lompatannya. Jadi gini, gue pakai yang ini aja nih ya, yang paling tingginya kemungkinannya. Jadi 28,8 sama 34,3. Nah, ini gue kurang dua-duanya. Jadi 34,3 kurang 28,8. Nah, itu dapetnya 5,5 kan. Nah, jadi ini kan dari 2050 ke 2070 naik 5,5% ya kan, jadi 34,3. Jadi gue samain 2070 ke 2090. Nah, itu kan 20 tahun kemudian juga. Gue tambahin 5,5 jadi 39,8. Nah, jadi gue juga waktu itu pernah lihat kayak gini nih ya. Biasanya kan kalau 39,8 itu kalau dibuletin jadi 40% ya kan. Nah, jadi gue kesini apa namanya, Earth Precipitation Percentage. Nah, ada yang ngasih tahu situsnya mana ya? Ini bukan ya? Nope. 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 Mana ya? Precipitation percentage 70% kali ya. Ada pokoknya situs explanationnya. Nah, ini. Jadi di sini dikasih tahu ya, 40% to 50% scattered, roughly half a mineral shower or storm. Nah, yang paling gede itu ini 100%. Nah, ini kayak rain world kali ya. Planet-planet yang sering hujan gitu. Jadi di cover sama rain gitu kan. Nah, jadi gue kan pakai tadinya sebelum gue perhitungan tadi, sebelum gue nemu situs tadi, sebelum gue nemu apa namanya research tadi, gue kan pakai perkiraan ya. Karena gue gini, gue udah searching ini tapi apa namanya earth percentage, percentage ini kan 22%. Nah, gue pakai perhitungan, pakai perkiraan. Mungkin kalau di Xton itu di Tera udah 40% kan. Nah, tapi karena gue kurang yakin lagi, gue coba cari. Akhirnya tadi gue yang nemu itu yang research tadi itu yang kalau gue dihitung tuh naiknya 5,5% kan. Ternyata bener kan, 39,8 jadi dibuletin 40 dan berarti perhitungan gue bener 40%. Ya udah gue pakein ini. Jadi precipitation di apa namanya di Xton itu di Tera 40% setelah climate change kan. Jadi lebih warmer gitu kan, oceannya lebih sering evaporate, tadinya 22% gitu. Jadi diulang lagi, jadi temperatur di ekuatornya itu average-nya 35, terus di poles-nya itu 0, dan precipitation-nya itu 40% gitu kan. Nah, jadi sekarang nih gue ke map, dan ini hasilnya. Oke, jadi tadi gue cek recordnya, dan entah kenapa pas gue pindah ke Asgard, kagak masuk ke recordnya. Dia malah tetap di Chrome. Jadi gue record ulang lagi nih yang bagian Asgard-nya. Ini udah gue ganti, option, configure world, equator 35, pulse 0, precipitation 40%. Berarti kan kalau precipitation-nya tinggi itu kan berarti kan lebih banyak hujan. Jadi kan kayak lebih banyak storm gitu kan. Gue emang udah baca juga kalau penyebab apa namanya naiknya precipitation itu kayak di climate change itu bakal nge-impact kayak lebih banjir lebih banyak gitu kan. Persis kayak settingan world kita. Tapi kan ini kan udah stabil kan, temperaturnya nggak berubah lagi gitu kan, jadi nggak naiknya nggak drastis lagi. Jadi sekarang kan udah lumayan enak gitu kan dunianya, nggak kayak waktu pas Age of Crisis itu kan temperatur benar-benar berubah drastis. Jadi kan precipitation-nya juga sama berubah drastis, jadi lebih stormnya lebih harsher gitu kan, lebih parah. Tapi kalau sekarang kan udah stabil, jadi apa weather-nya juga udah nggak terlalu ekstrim gitu kan, karena kan ini udah Age of Recovery kan. Oke, ini udah ganti semua. Dan yang nentuin dari ekuator, suhu ekuator, suhu poles, dan precipitation itu yang bakal nanti jadi biome gimana. Dan ini adalah hasil biome. Oke, ini adalah hasil biome. Apa namanya? Cukup realistik kalau menurut gue. Bener, gue senang banget sama hasilnya. Nah, ini kalau misalnya gue buka biomes ya, mana ya? Layers, terus tools, terus biomes. Nah, itu bakal didominasi sama savanna di tengah ini. Kan di tengah itu dia paling panas, semakin ke poles itu makin dingin kan. Nah, di tengah itu didominasi sama savanna, terus juga sama desert. Ini kayak bisa lihat di Orient ini ada desert di sini. Cocok banget sumpah. Gue nggak tahu kenapa bisa pas itu. Terus juga makin ke poles itu bakal didominasi sama forest. Misal kayak kita bisa lihat di Exalia nih, ini bagus banget. Ini Exalia itu temperate deciduous forest, terus ada wetland, terus juga di sini ada taiga, terus temperate rainforest. Jadi dia didominasi sama forest, bukan sama tropical rainforest, bukan sama tropical forest. Jadi di sini forestnya itu kayak persis kayak di Eropa, bagus banget. Gue
suka banget sama hasil biomnya. Begitupun di Zephyr, dia didominasi sama forest, tapi bukan tropical. Ini pun juga sama di apa namanya, Aurora. Terus selain forest juga ada grassland gitu kan. Tapi kalau makin ke tengah, dia forestnya yang dihasilin itu kayak tropical, dan itu pas banget. Ini kayak di sini ada tropical rainforest nih di ujung-ujungnya apa namanya, di ujung-ujung Orion. Ini tuh persis banget sumpah, apa bisa hasilnya bisa bagus gitu. Sumpah gue suka banget. Jadi kayak realistik gitu kan. Di sini juga sama, didominasi sama savana sama desert. Terus makin ke ujung nih ada tropical rainforest gitu kan. Terus di Ansia nih, Garrison Canon Garrison Ansia ya. Ini ada grassland gede banget di sini. Ini juga sama tropical rainforest gitu kan. Pokoknya hasil biome itu bagus banget, dia realistik kalau menurut gua. Jadi perhitungan yang tadi gue bikin itu ternyata bener, dia ngasilinnya gitu kan. Jadi kan namanya juga makin udah panas dunia kan, pasti juga tengah-tengah ini kan udah jarang apa, kayak lebih jarang ada pohonan gitu kan. Jadi lebih banyak itu savana gitu. Savana itu kan bukan kayak di Afrika doang kan, di savana itu kayak apa namanya, bisa yang kayak mungkin mendekati desert kayak sama arid di sini-sini gitu kan. Kayak Grand Canyon gitu lah mungkin di sini, daerah-daerah sini nih bagus lah pokoknya. Jadi gimana?